Halo teman-teman semua, apa kabarnya pagi ini? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik, sehat-sehat, dan dalam perlindungan Tuhan selalu ya. Nah, selamat pagi dan semangat pagi ya. Oke, pagi ini kita akan belajar sekolah minggu, pelajaran kita yang keempat, dengan judul dari buku sekolah minggu, Karya Roh Kudus dalam Pemberitaan Injil. Ayat bacaannya diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu minta pertolongan Tuhan ya. Bapa di surga, puji dan syukur Tuhan kami ucapkan kehadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat belajar sekolah minggu kembali, biarpun dari rumah kami masing-masing karena kondisi pandemi virus corona saat ini ya Bapak. Kiranya Engkau yang tolong kami, beri kami hikmat, tolong kami buka hati dan pikiran kami supaya apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan menjadi pedoman dalam iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, untuk pelajaran hari ini dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Saya akan membantu membacakan ayat bacaan kita hari ini. Cukup singkat, pendek ya, hanya 10 ayat. Oke, dengan judul perikop di dalam firman Tuhan sebagai berikut: Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, saya akan bacakan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Nah, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Nah, kita akan kembali belajar dari sosok yang bernama Petrus. Minggu lalu Ko Ivan juga sudah mengajar, memberikan pemahaman kepada kita tentang Petrus dengan pelajaran minggu lalu, pemberitaan Injil yang efektif ya, di mana bagaimana Roh Kudus memampukan orang percaya untuk melakukan pelayanan ya dengan luar biasa. Nah, kalau kita perhatikan kembali siapa itu sosok Petrus sebelumnya ya. Nah, Petrus itu seperti yang Ko Ivan udah ceritakan juga minggu lalu, dia seorang nelayan. Dia orang biasa sama seperti kita. Dia bukan siapa-siapa ya. Nah, dia juga bukan orang yang berpendidikan, bukan juga orang bangsawan, dan bukan juga orang terpandang. Ya, bukan orang kaya gitu ya. Nah, sama seperti kita. Dia hanya nelayan biasa yang mencari penghidupan seorang nelayan mencari ikan. Nah, di sisi lain juga kemudian kita lihat ketika Tuhan Yesus mengambil Petrus yang bernama Simon sebelumnya,
menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, dia murid Tuhan Yesus. Nah, kalau kita perhatikan mengenali sosok Petrus ini secara mendalam gitu, Petrus ini orangnya cepat bicara, cepat ngomong, cepat merespon gitu ya. Dia suka menjawab secara spontan, seperti seperti nggak pertimbangkan terlebih dahulu gitu. Tapi dia cepat sekali merespon semua cepat menanggapi. Nah, tapi kalau kita perhatikan dalam suatu kisah, ternyata Petrus ini seperti saya bilang tadi spontan, tapi dia ternyata seringkali menjadi ragu-ragu dan bimbang. Nah, kalau kita perhatikan di Matius 14 ayat 28 di suatu kisah, kalau teman-teman mungkin ingat waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air ya, saya akan bacakan Matius 14 ayat 28 untuk mengingatkan kita ya. Matius 14 ayat 28. Berkata seperti ini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Ini ketika Tuhan Yesus datang berjalan di atas air, dan mereka yang di dalam perahu, murid-murid Tuhan Yesus, berkata dia hantu seperti itu ya. Tapi kemudian ketika Tuhan Yesus memperkenalkan diri, Petrus berkata, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, Petrus ini ketika percaya, yakin, dia bisa berjalan untuk datang kepada Yesus, berjalan di atas air. Nah, ayat 30, tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, nah, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Nah, tapi ketika Petrus melihat kondisi sekitar, air yang bergelombang dan tiupan angin, dia sadar akan dia berjalan di atas air. Nah, dia kemudian bimbang dan ragu, dan kemudian pun dia tenggelam, dan dia minta pertolongan kepada Tuhan Yesus ya. Dia ragu-ragu. Nah, yang paling besar, yang paling lebih jauh lagi kita lihat ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus bahkan sampai 3 kali ya. Nah, Petrus mungkin gagal dalam imannya waktu itu. Sedangkan kalau kita tahu Petrus sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus sekian lama, Petrus melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia ada di situ, tapi nyatanya tetap membuat sosok Petrus menjadi ragu-ragu. Dia tetap gagal dalam imannya, gitu ya. Bahkan dia menyangkal Tuhan Yesus, padahal dia selama ini sudah bersama-sama menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus selama pelayanannya melakukan mujizat dan berkhotbah, gitu, dan begitu juga mengajari murid-muridnya. Nah, tapi kalau kita lihat kembali apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga pada hari Pentakosta, pada pelajaran lalu kita sudah diajarkan ya, bagaimana sosok Petrus kemudian ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berubah total, gitu ya. Petrus menjadi sosok yang tampil berani, ya, berani bersaksi tentang Tuhan Yesus, ya, berani bersaksi dan mengabarkan Injil. Nah, dia menjadi sosok yang luar biasa, sehingga pada waktu itu kita ingat bahkan ada 3.000 orang bertobat saat itu, percaya kepada Kristus, ya. Jadi dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam Petrus, dia menjadi pengkhotbah yang luar biasa, yang tadinya berkata secara spontan gitu ya, tapi sekarang dia menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Nah, dia menjadi pengajar yang luar biasa ya. Sampai sekarang bahkan kita pun banyak belajar dari sosok yang namanya Petrus, yang tadinya hanya seorang nelayan, bukan siapa-siapa, bukan orang terpelajar ya. Jadi bahkan di pelajaran kita hari ini, Petrus membuat mujizat ya, menyembuhkan seorang yang lumpuh dari lahir di gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah, gitu ya. Nah, jadi sama halnya seperti Petrus, kita sebagai orang percaya juga yakin kita ini sudah ada Roh Kudus di dalam kita. Jadi
kita juga memiliki tanggung jawab yang sama. Dengan berani, dengan pertolongan Roh Kudus yang ada dalam kita juga harus berani mengabarkan Injil. Mau mendoakan, gak usah berpikir seperti Petrus menyembuhkan orang lumpuh yang dari lahir, seperti itu ya. Tapi kita harus mulai dari apa yang bisa kita lakukan dari tempat di mana kita berada, di lingkungan sekolah-sekolah kalian, misalnya tempat kalian bergaul, tempat bermain, apakah di kampus kalian, di mana kalian kuliah gitu ya. Nah, doakan teman yang sakit, dengarkan yang berkeluh kesah, doakan yang mendapatkan masalah. Ya, kita nggak tahu ketika Tuhan berkarya gitu ya melalui seseorang. Nah, mujizat itu tetap dapat terjadi bahkan sampai sekarang ini. Ya, orang bisa disembuhkan, orang bisa dikuatkan imannya, bisa percaya kepada Kristus. Ya, memang kita bukan siapa-siapa, sama halnya seperti dengan Petrus. Tapi ketika Tuhan berkehendak, siapapun bisa dipakainya. Nah, kemudian ketika kita belajar dari sosok Petrus, gitu ya, kita perhatikan kembali ayat bacaan kita tadi, khususnya yang mulai dari ayat 6 mulai dari ayat 6 yang berkata seperti ini. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Petrus peduli terhadap orang ini, gitu ya. Kemudian dia berkata, demi nama Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. Nah, kita perhatikan di sini Petrus memperkenalkan nama Yesus kepada orang lumpuh itu. Dia tidak memberikan sedekah uang yang sebenarnya dia harapkan dari semula gitu ya kepada Petrus dan Yohanes. Tapi Petrus berkata, uang dan emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Nah, Petrus kemudian memperkenalkan yang namanya Yesus Kristus. Kemudian Petrus menyembuhkan orang itu di dalam nama itu, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Apa yang terjadi kemudian? Orang lumpuh itu kemudian jadi sembuh. Gitu ya. Dia berjalan dan berlari, lompat-lompat kian kemari memuji Allah. Nah, Roh Kudus bekerja kepada orang percaya kalau kita perhatikannya. Terus kalau kita perhatikan kemudian, jadi untuk apa mujizat itu? Apakah mujizat itu yang menjadi tujuan akhir orang-orang percaya? Apakah itu yang mau kita raih gitu ya? Apakah itu yang mau kita capai dalam iman kita? Nah, kalau kita perhatikan murid-murid Tuhan Yesus, terutama Petrus, kita nggak pernah mendengar atau membaca kalau Petrus ini meminta sesuatu harta atau apapun itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Ternyata enggak, gitu ya. Karena jadi kalau kita belajar baik-baik dari firman ini, nah, pada zaman sekarang ini banyak orang meminta mujizat kepada Tuhan, misalnya kesembuhan dan lain-lainnya. Banyak juga yang merasa doanya kemudian ditolak atau nggak dikabulkan oleh Tuhan. Ada yang kecewa kepada Tuhan, ada yang meninggalkan Tuhan, ada yang mempertanyakan Tuhan, macam-macam begitu ya. Nah, makanya hati-hati ketika kita berbicara mengenai mujizat, gitu ya. Kita merasa kita berdoa kepada Tuhan meminta sesuatu, padahal kita sedang pengen supaya Tuhan itu menuruti kemauan kita, keinginan kita, gitu ya, mengabulkan keinginan kita dalam doa-doa kita. Nah, padahal seharusnya kitalah yang harusnya mendekatkan diri kepada Tuhan. Kitalah yang harusnya berusaha mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita, apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, dengan begitu kita tidak akan kecewa dengan keputusan Tuhan, dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari pelajaran kita hari ini, mujizat ternyata bukanlah fokus utama, bukan tujuan akhir dari pekerjaan Roh Kudus. Nah, tapi mujizat hanyalah alat atau sarana, ya, sebagai tanda-tanda katanya, ya, sebagai tanda-tanda. Tanda-tanda apa?
tanda-tanda kalau yang melakukan mujizat ini dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, seperti sebelumnya yang melakukan mujizat itu adalah Tuhan Yesus ya, sebelum Roh Kudus turun. Nah, ya, tapi yang menjadi fokus utamanya adalah Injil, yaitu berita tentang Tuhan Yesus, gitu ya. Nah, melalui mujizat, Injil kemudian dapat tersampaikan dengan lebih efektif. Seperti halnya peristiwa Petrus menyembuhkan orang lumpuh ini. Kemudian orang lumpuh ini percaya, gitu ya. Kemudian dia setelah sembuh, dia mengikuti Petrus masuk ke dalam bait Allah dan kemudian memuji Allah, gitu ya. Dia percaya, dan kemudian kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya, kemudian Petrus berkhotbah, gitu ya. Untuk berkhotbah. Jadi mujizat yang dia lakukan saat itu adalah sebagai perantara, sebagai sarana, sama dengan Tuhan Yesus dulu melakukan mujizat juga. Nah, setelah itu dia berkhotbah. Di dalam mujizat yang dia lakukan, dia pasti berkhotbah. Nah, terbukti ketika Petrus dan Yohanes peduli kepada orang lumpuh itu dan Roh Kudus berkarya ya, Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu di dalam nama Yesus Kristus, gitu ya. Jadi mujizat terjadi ya, supaya dapat membawa orang lain dapat percaya kepada Tuhan Yesus dan membawa orang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, gitu ya, supaya Injil tersampaikan. Nah, seperti orang lumpuh ini kita tahu dia kemudian memuji Tuhan, gitu ya. Dia memuji Allah dan Injil tersampaikan di tempat itu. Nah, jadi kembali lagi, mujizat atau tanda-tanda bukanlah fokus utamanya. Kita akan lihat satu ayat tentang mujizat ya. Nah, ketika teman-teman pasti ingat ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat waktu berkhotbah ketika dia memberi makan begitu banyak orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, kemudian orang-orang itu bubar dan kemudian Tuhan Yesus pergi, tapi orang banyak itu tetap mengikuti dia. Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata apa? Nah, kita lihat di Yohanes 6 ayat 26 ya. Saya akan bantu bacakan Yohanes 6 ayat 26 ya. Yohanes 6 ayat 26 berkata seperti ini. Kemudian Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena telah melihat tanda-tanda, yaitu mujizat yang telah dilakukan Tuhan Yesus itu ya. Nah, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Nah, ini yang menjadi perhatian kita supaya kita berhati-hati. Jadi jangan kita menjadi orang percaya hanya mencari mujizatnya, mencari tanda-tandanya bahwa dia itu adalah penyembuh gitu ya, adalah pembuat mujizat, dan kita mengikuti dia hanya mencari mujizatnya saja gitu ya, supaya kita kenyang, kata Tuhan Yesus di sana tadi ya. Jadi bukan karena mereka pengen tahu, bukan karena mereka pengen percaya kepada pembuat mujizat itu yaitu Tuhan Yesus, tapi karena mereka hanya dikenyangkan saja gitu. Nah, kita menjadi orang percaya juga harus mencari kehendak Allah dalam diri kita gitu ya. Jadi bukan tanda-tanda, bukan mujizat itu yang menjadi fokus utama kita, tapi kita juga harus dengan kuasa Roh Kudus kita memberitakan Injil gitu ya. Nah, jadi kesimpulan kita pada hari ini saya akan bacakan dari buku sekolah minggu kita. Roh Kudus berkarya dalam hidup Petrus, memampukan dia untuk menyembuhkan orang lumpuh. Melalui peristiwa itu menjadi kesempatan untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Ya, mujizat merupakan tanda-tanda bahwa Roh Kudus berkarya dalam pelayanan pemberitaan Injil. Gitu ya. Petrus dan Yohanes sama seperti kita, manusia biasa, banyak keterbatasan, namun pekerjaan Roh Kudus dapat terjadi kepada siapa saja. Bahkan kita yang biasa-biasa saja ini, kalau Tuhan berkehendak,
melalui perantaraan siapapun, seorang bisa memiliki kekuatan untuk menyembuhkan orang sakit. Ya, bentuk lainnya yang menunjukkan kebesaran Tuhan. Nah, dalam pemberitaan Injil, mujizat bukan fokus utama, tapi hanya sebagai tanda-tanda, sebagai sarana. Tetapi yang ditekankan adalah Injil, memperkenalkan, menceritakan dan bersaksi tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Tuhan, lebih banyak lagi jiwa yang diselamatkan. Ya, jadi pelajaran kita hari ini supaya kita menjadi orang percaya yang memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan, ya, menjadi lebih dewasa. Mungkin kalian masih menjelang remaja dan remaja, tapi saya pikir dengan membaca firman Tuhan kalian dapat semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, gitu ya. Mari kita sama-sama belajar setiap minggu, dan begitu juga kita saling menolong, saling mendoakan, saling peduli dengan teman kita, gitu ya. Mari kita saling menguatkan, apalagi terutama dalam peristiwa wabah virus sekarang ini, ya. Baik, demikian pelajaran hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dari pelajaran Petrus yang kami pelajari, ya Tuhan, kiranya menolong kami supaya kami dapat lebih mengenal Engkau, ya Tuhan. Allah Roh Kudus, kiranya bekerjalah dalam kami, penuhi kami supaya kami dapat menolong orang lain, memberitakan Injil, lebih banyak lagi orang yang percaya, Bapa. Teman-teman kami, keluarga kami, dimanapun kami berada, ya Tuhan, tolong kami. Kiranya jauhkan kami dari sakit penyakit, Tuhan. Kiranya tolong kami dalam semua kesalahan kami dalam kondisi yang sekarang ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih. Sampai sekian pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mensupport gereja kita, kumpulkan tabung persembahan kalian, dan ketika nanti kita masuk sekolah minggu, kumpulkan, ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.